Iya. Halo teman-teman, selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Johnson di podcast Pito. Nah, pada podcast kali ini, saya kedatangan beberapa teman saya yang menjadi calon guru. Artinya mereka kuliah di FKIP atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, itu adalah salah satu yang akan menjadi guru. Oke, tidak butuh waktu lama, kita langsung panggil saja mereka agar pembahasan kita lebih dalam lagi sedalam-dalamnya. Oke, silakan masuk tuan. Oke, inilah mereka. Halo Pak Johnson. Selamat sore, selamat sore Tuna. Selamat sore aku. Oke teman-teman, ini kalian bisa lihat para calon-calon guru yang sangat menawan dan manis. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menanyakan mereka terkait. Oh, sorry. Awalnya mungkin kita perkenalan dulu. Teman-teman bisa mungkin perkenalkan nama dulu. Baik, nama saya Didi Musetiawan, biasa dipanggil Didi. Saya semester 3 prodi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Iya, Ya, seperti itu. Universitas Nusantara ya. Perkenalkan, nama saya Novendi Jonari Bantuan, biasa dipanggil Juna, dari Universitas Nusa Cendana juga. Perkenalkan, nama saya Adriano Simengkui, biasa dipanggil Ato, dari Universitas Nusa Cendana, prodi Pendidikan Geografi. Oke, teman-teman sudah kenal mereka semua kan? Jadi mereka semua juga masih jomblo. Jadi kalau butuh pasangan, butuh teman jalan, mereka ready. Nah, oke, kita langsung ke pembahasannya saja. Di sini saya akan menanyakan mereka terkait bagaimana tanggapan kalian terhadap metode ceramah yang seringkali dikatakan membosankan dan bila perlu dihilangkan. Bagaimana tanggapan dari teman-teman? Mungkin ada dari saudaraku? Metode ceramah tidak selalu membosankan, tergantung gaya guru. Metode ceramah bisa sangat menarik bila guru menyampaikannya dengan ekspresi, intonasi, dan gaya komunikasi yang hidup. Ceramah tidak hanya soal guru bicara, siswa mendengar, tetapi bisa dibuat seperti yang memikat perhatian siswa. Sekian. Oke, itu tanggapan dari saudaraku, mungkin tanggapan dari saudara Didi, bagaimana? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, metode ceramah itu dikatakan membosankan, sebenarnya tidak. Kenapa demikian? Karena begini, Pak Johnson. Kalau misalkan seorang guru itu memberikan ceramah, tetapi dengan didampingi dengan ilmu pengetahuan dan dia membawakannya dengan menarik seperti yang tadi disampaikan oleh saudara Arga tadi, itu masih menurut saya tidak membosankan, dan juga menurut saya tidak perlu dihilangkan karena dari metode ceramah itu kita bisa sebagai seorang guru itu bisa membentuk kita punya karakter siswa ke depannya supaya lebih baik. Nah, dengan demikian metode ceramah itu tidak harus dihilangkan, dan menurut saya lebih bagus apabila dipadukan dengan maksudnya tidak sepenuhnya ceramah. Jadi dari awal sampai akhir itu jangan ceramah terus. Artinya beberapa persen saja. Contohnya dari 100% ya mungkin hanya 20% seperti itu. Oke, jadi tanggapan saudara Didi ini memang ceramah itu membosankan, tetapi masih diperlukan dalam dunia pendidikan untuk mendidik karakter siswa. Nah, jadi dari saudara Didi tadi itu dia mengatakan bahwa ceramah itu sangat dibutuhkan di dalam dunia pendidikan. Nah, bagaimana dengan Juna? Ya, menurut saya memang betul yang dikatakan Pak Didi. Kalau ceramah itu memang dibutuhkan juga, tapi dari pengalaman saya waktu saya masih sekolah, kebanyakan guru-guru itu masih menggunakan ceramah lebih banyak daripada mungkin buat kelompok untuk bantu siswa mungkin lebih memahami. Jadi kebanyakan dalam kelas itu guru-guru lebih monoton pada ceramah. Jadi mungkin anak-anak di dalam kelas lebih ngantuk begitu. Jadi menurut saya mungkin mirip seperti Pak Didi yang bilang tidak perlu dihilangkan, tapi dipadukan dengan metode-metode yang lain. Seperti misalnya ada seperti praktik-praktik begitu, buat kelompok dalam kelas. Itu menurut saya.
Oke, dari saudara Juna mengatakan bahwa jangan terlalu menggunakan ceramah karena siswa bisa mengantuk, tetapi tidak boleh dihilangkan. Nah, harus dipadukan dengan beberapa metode-metode lainnya. Nah, saudara-saudara, saya punya pengalaman di waktu di SMP. Nah, itu ada salah satu guru, itu dia mengajarnya tuh full ceramah. Jadi kalau pas dia mengajar dan jam siang, itu otomatis para siswa tuh tidur semua dalam kelas. Tapi siswa-siswa tidur itu dia tetap omong terus, dia ceramah terus. Jadi mungkin teman-teman bisa menambahkan pengalaman-pengalaman seperti itu. Mungkin dari Pak dulu. Baru ada pengalaman-pengalaman mengenai Metode. bosan terhadap metode ceramah. Wih, pernah sangat bosan waktu itu. Pas masih SMA. Di posisi siang tuh ke arah matahari itu arah panas. Kita selalu dengar ke guru full materi gitu. Siang-siang kan orang jam-jam mengantuk tuh. Jangan Siang-siang. mengantuk baru di full materi kita kan. Langsung kepala sakit. Nah, mungkin itu saya pengalaman saya. Pengalaman mungkin kalau tidak. Dari saya mungkin mirip seperti Pak. Dalam kelas siang-siang matahari di langit, terus guru yang masuk ini cuman bicara, anak-anak di belakang ngantuk, ada yang main HP, ada yang gambar-gambar sembarang, mungkin banyak juga yang coret-coret meja waktu pengalaman kami sekolah. Itu memang membosankan sekali, membosankan. Karena gurunya juga mungkin tidak peduli dengan anak-anak. Hanya berfokus Pada pada fokus pada ceramah. materi yang dia jelaskan agar cepat habis seperti itu. Kalau dari Pak Didi bagaimana? Baik, kalau menurut saya punya pengalaman Pak Johnson, Pak Argo dengan Pak Juna, itu ya seperti yang tadi disampaikan memang betul-betul membosankan. Bikin mengantuk. Iya. Mengantuk. Bikin mengantuk. Pernah dulu saya waktu SMA mungkin ada ini saya punya Pak Guru itu hanya membawakan materi ya mungkin 2-3 menit, habis itu omong terus sampai jam berakhir. Begitupun Terus. mungkin sampai mungkin 1 semester berlalu. Terus kemudian ini ada satu kali ini mungkin karena bagaimana dia tapi ada baiknya juga. Iya betul. Ada baiknya walaupun membosankan tapi ada makna yang saya ambil dari situ. Karena kebanyakan dalam kami punya kelas waktu SMA itu kebanyakan banyak yang nakal-nakal. Jadi dari situ Harus dicerama. iya ceramah. Ada teman yang jarang masuk sekolah toh. Iya. Jadi kebanyakan saya punya Pak itu ceramah kami supaya kami selalu bersatu, lebih berubah begitu, itu punya karakter lebih baik lagi. Itu yang menurut saya bagus juga. Akan tetapi menurut saya juga kedepannya kita sebagai guru ini itu kita tidak sepenuhnya ceramah, tidak boleh dihilangkan tapi tetap ada, namun ceramah itu dipadukan, tetapi tidak sepenuhnya ceramah terus begitu. Ya, oke. Jadi di sini semua tanggapan, semua pengalaman itu tentang metode ceramah itu isinya cuma mengantuk semua ya. Mengantuk semua. Jadi kesimpulan dari saya itu mungkin. Sorry, jangan masuk sebelum. Saya mau tanyakan kepada teman-teman dulu. Ketika ini kan kita fakultasnya pendidikan nih, artinya suatu saat kita akan jadi guru. Nah, ketika jadi guru, teman-teman akan menggunakan metode apa yang cocok untuk dipadukan dengan metode ceramah? Mungkin dari saya dulu. Dari Juna. Kalau dari saya mungkin membuat kelompok agar teman-teman agar anak-anak itu bisa berdiskusi. Misalnya baru-baru kita belajar dengan Ibu Sani. Iya. Itu membuat suatu karya seni lah seperti itu supaya mereka aktif dalam kelas. Nah mungkin saya akan menirukan Dari Ibu Sani, dosen-dosen Ibu Sani, seperti Ibu Sani ya salah satunya. Misalnya mungkin anak menjawab pertanyaan yang kita berikan, kita memberikan sesuatu agar Aplaus begitu ya, apresiasi dia. agar mereka lebih semangat dalam belajar. Oke, dari Juna harus diberikan sedikit aplaus dan apresiasi kepada siswa agar semua yang ada dalam kelas itu bisa terlibat aktif. Kemudian dari Pak Didi bagaimana? Kalau dari saya saat saya nanti menjadi seorang guru, metode yang saya gunakan itu adalah dimana seperti sama juga sih seperti saudara Pak Juna tadi yang katakan itu bagus juga.
itu diskusi dengan kelompok, terus memberikan apresiasi itu juga sangat penting. Itu siswa dia semakin terbangun untuk memberikan pendapat yang semangat. Nah, kemudian juga kayaknya menggunakan metode ceramah juga, tapi tidak sepenuhnya menggunakan metode ceramah itu. ke pembahasan awal karena nanti semuanya akan jadi yang dipadukan begitu. Jadi harus dipadukan. Nah, kalau dari saudara apa bagaimana? Harus bagaimana? Kalau kita jadi guru, sambil jadi guru kita harus bagaimana? Kalau saat saya jadi guru, saya akan menetapkan metode student center. Student center artinya apa? Fokus pada siswa ya, student center. Siswa yang ilmunya tidak dari guru saja. Ilmunya tidak dari guru, tetapi siswa juga memberikan pendapatnya. Berkolaborasi Dengan guru. Teman-teman, sorry saya buka jaket dulu sedikit. Terlalu panas. Api Api di belakang. Oke, mungkin podcast kali ini saya cukup sampai di sini. Tapi apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan motivasi atau apa kepada calon-calon guru di luar sana, saya pikir bisa menyampaikannya di sini. Bagaimana mungkin? Maksudnya motivasi untuk guru-guru di luar sana, motivasi kepada siswa-siswa yang di luar sana. Kalau misalnya untuk guru-guru yang di luar sana, sebaiknya menggunakan metode itu, metode ceramah itu jangan terlalu sering atau terlalu banyak dalam mengajar, karena mungkin banyak anak-anak yang tidak suka atau mereka lebih suka karena bisa bermain di belakang, bisa tidur, kesempatan untuk bermain begitu. Jadi saya sarankan untuk metode ceramah itu bukan dihilangkan tapi lebih dikurangi lah begitu, supaya anak-anak lebih aktif dalam kelas. Dan mungkin kedepannya mereka mungkin jadi orang sukses, kita pasti jadi guru juga Bangga terhadap hasil kita lah, anggap saja hasil kita lah. Kemudian paling apa motivasi untuk guru-guru di luar sana? Baik, untuk dari saya, motivasi dari saya tidak banyak, yaitu satu saja, tetap semangat. Kita adalah guru, sebagaimana kita adalah orang tua dari siswa. Jadi kita harus tetap menyayangi dan ya sebagaimana siswa atau murid-murid kita itu kita menganggap mereka sebagai anak kita sendiri, seperti itu. Saudara Arko bagaimana? Ada motivasi atau ada sedikit dorongan untuk guru, calon-calon guru? Tidak ada motivasi, intinya berdoa dan bekerja. Oke. Harus Berdoa dan bekerja dari saudara Arko. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung podcast ini. Ada sedikit kata-kata dari saya. Sorry. Mungkin kali ini podcast kita cukup sampai di sini. Tidak ada kata-kata dari saya. Tetap semangat, tetap mencari guru yang terbaik, karena guru adalah orang yang menciptakan generasi-generasi muda yang akan membangun negara Indonesia lebih maju lagi. Sekian, terima kasih.